Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi bersama kakak Ika Paradimasari. Di sini kita akan kembali belajar mengenai sejarah kerajaan dinasti Bani Abbasiyah. Kalau misalnya kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? Iya, kita belajar mengenai tokoh-tokoh di dinasti Masa Abbasiyah. keemasan Pada dinasti kesempatan kali ini Abbasiyah. kita akan belajar mengenai karena kemajuannya di dinasti Abbasiyah ini di berbagai bidang seperti banyak hal di berbagai bidang, makanya dinasti Abbasiyah ini di era dinasti Abbasiyah disebut dengan Golden Age. Golden Age ini era keemasan umat Islam. Terus ada apa aja sih sebenarnya kemajuan di berbagai bidang di dinasti Abbasiyah? Mari kita pelajari. Yang pertama, kebijakan pertama adalah di administrasi, kemajuan di bidang administrasi, pemerintahan, kebijakan militer, dan kebijakan publik. Nah, terus yang kedua ada di ekonomi, sosial, dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu agama, kesusastraan dan arsitektur, dan terakhir di pendidikan dan perpustakaan. Jadi itu teman-teman banyak banget kan kemajuan-kemajuannya. Di bidang yang pertama adalah administrasi pemerintahan, militer, dan kebijakan publik. Di sini dinasti Abbasiyah memperbaharui segala-galanya, dari mulai administrasi pemerintahan, militer, hingga kebijakan publik. Salah satu khalifahnya, Harun ar-Rasyid, juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi. Bidang yang kedua ada ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini dinasti Abbasiyah mengembangkan pengembangan, pertanian, dan perdagangan. Mulai dari membuat kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat non-muslim, ini di bidang sosial ya, karena juga menjamin diberikannya hak-hak mereka sebagai warga negara. Bidang selanjutnya ialah bidang pengetahuan dan teknologi. Di sini kita sudah tidak asing ya teman-teman, karena mulai dari bidang matematika, kedokteran, astronomi, sejarah, ilmu astronomi, ilmu bumi, sekarang kita pakai semua, kita pelajari semuanya di dalam di dalam sekolah seperti itu. Dan tokoh-tokoh Islamnya pun sudah tidak asing lagi. Mulai dari matematika ada Al-Khawarizmi, kemudian di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, kemudian di bidang filsafat ada Al-Farabi, Ibnu Rushdi, kemudian di bidang astronomi ada banyak sekali. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu agama Islam. Nah, di cabang ilmu-ilmu agama Islam ini sebenarnya sudah mengalami kemajuan dan perkembangan sejak masa dinasti Umayyah. Akan tetapi pada dinasti Abbasiyah ini kemajuan dan perkembangannya semakin luar biasa, makin besar seperti itu. Nah, di dinasti Abbasiyah ini juga melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya yang agung dalam bidang ilmu agama, seperti dalam ilmu hadis, ilmu tafsir, kemudian tasawuf, fikih, dan lain sebagainya. Selain bidang-bidang tersebut, ternyata di Bani Abbasiyah juga memiliki kemajuan di bidang seni dan sastra. Misalnya, karena di sana banyak sekali luasnya wilayah Bani Abbasiyah, kemudian maka makin banyak juga orang-orang genetik di dalamnya, seperti dari Persia, Turki, India. Nah, karena kemajemukan bahasa dari dinasti Abbasiyah, maka tumbuhlah karya-karya kesusastraan. Nah, mulai dari prosa, kemudian puisi, musik, dan lain sebagainya. Dan juga tidak kalah penting dari bangunan dan arsitektur, di masa Abbasiyah ini sangat berkembang sekali. Perbedaannya di antara Abbasiyah dan Umayyah itu terletak pada pengaruh budaya lokalnya. Nah, adapun perkembangan arsitektur Islam di era Abbasiyah yang begitu besar tuh ada bangunan arsitektur masjid, salah satunya Masjid Samarra seperti yang bisa kita lihat di video ini, kemudian Masjid Ibnu Tulun, kemudian pembangunan arsitektur kota Baghdad yang sangat-sangat indah, kota Samarra, dan masih banyak lagi. Dan perlu diketahui teman-teman, di bidang terakhir tuh ada kemajuan di bidang pendidikan dan perpustakaan. Nah, sebenarnya apa sih kemajuannya di bidang pendidikan dan perpustakaan? Nah, pada masa Abbasiyah ini, pendidikan dasarnya Kutab ini di perpustakaan melahirkan banyak sekali
buku-buku yang dicetak dari sana, kemudian juga banyak masjid difungsikan sebagai sekolah dasar. Habis itu, nah, perlu diketahui juga teman-teman, kalau misalnya dulu masjid itu berfungsi tidak hanya sebagai ibadah saja, tempat sholat, tapi masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan sekaligus tempat penyimpanan buku. Buku itu sendiri diperoleh dari hadiah-hadiah atau hasil pencarian berbagai sumber. Toyib, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung chat di grup, ditanyakan di grup. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian kakak ajak berdiskusi tiap kelompok. Nanti kakak bagikan kelompok-kelompoknya berdasarkan absen. Nah, kita akan berdiskusi mengenai nilai apa saja sih yang bisa diambil dari cerita dinasti Abbasiyah ini di era keemasan dinasti Abbasiyah ini. Misalnya kakak kasih contoh, di era dinasti Abbasiyah, di keemasannya Islam ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita harus terus belajar, harus terus berusaha, tidak patah semangat karena tantangan zaman makin banyak. Kita akan menemukan banyak sekali tantangan di zaman era sekarang ini. Nah, dengan kita belajar, maka kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti ulama-ulama tadi dijelaskan. Kemudian dari situ kita belajar agar kita bisa memajukan peradaban Islam. Jadi dari diri kita sendiri dulu, kita mengembangkan diri kita sendiri dulu, kemudian kita bisa mengajak teman-teman yang lain untuk mengembangkan peradaban Islam. Mungkin itu kakak kasih contoh dari nilai yang bisa diambil dari cerita dinasti Abbasiyah saat tadi. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Cukup sekian. Nanti untuk hasil diskusi kakak akan kasih link Google Form. Kalian bisa upload tugasnya di link Google Form. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.